Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Esra Simamora, NIM 1811017, kelas Manajemen Sore 4A, dengan dosen pengampu Bapak Saud Marulitua Pandiangan, SE, MSI. Bagaimana dengan kabar-kabar teman semua di musim COVID ini? Masih sehat kan? Apalagi kita sekarang kuliah di rumah. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatannya. Walaupun kita kuliah di rumah, tetap jaga kesehatan. Kita kuliah online bukan berarti keluar ya. Jadi kita harus tetap cuci tangan, rajin cuci tangan, minum air hangat, perbanyak minum vitamin C kalau bisa ya. Jadi kalau keluar pakai masker ya. Itu aja. Jadi di sini saya sudah memenuhi tugas individu yang Bapak berikan. Itu pembahasannya tentang koperasi, dan yang saya bahas dari koperasi itu adalah pengertian tujuan koperasi, syarat berdirinya suatu koperasi, dan aspek pengembangan suatu usaha. Oke, pasti teman-teman semuanya kadang kita berpikir, pasti ada dalam benak pikiran kita, apa sih itu koperasi? Oke, kalau menurut saya dan definisi dari saya sih, koperasi itu adalah sebuah badan usaha atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Dan ada juga tujuan koperasi, yaitu tujuannya menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dalam koperasi, gitu ya. Jadi kalau syarat dan prosedur pendirian koperasi, yaitu tata cara pendirian koperasi diatur dalam pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Yang pertama itu, pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan dihadiri oleh pejabat atau Kementerian Koperasi dan UKM atau dinas provinsi, dinas kabupaten atau kota sesuai wilayah keanggotaannya. Untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi, untuk koperasi primer dihadiri oleh 20 orang bagi pendirian koperasi primer, dan untuk koperasi sekunder dihadiri paling sedikit 3 koperasi dihadiri oleh pengurus atau anggotanya, gitu ya. Selanjutnya, rapat pendirian tersebut membahas materi rancangan anggaran dasar. Adapun isi dari anggaran dasar dalam akta pendirian koperasi, yaitu saya bacakan ya. 1. Daftar nama pendiri. Yang kedua itu nama dan tempat kedudukan. Yang ketiga, maksud dan tujuan serta bidang usaha. Yang keempat, ketentuan mengenai keanggotaan. 5. Ketentuan mengenai rapat anggota. Yang keenam, ketentuan mengenai pengelolaan. Yang ketujuh, ketentuan mengenai permodalan. Dan yang ke-8 itu ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya usaha. Yang ke-9, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha. Dan yang terakhir itu ke-10, ketentuan mengenai saksi. Ya. Selanjutnya, setiap koperasi wajib mencantumkan jenis koperasi pada anggaran dasar. Terdapat 5 jenis koperasi yang diatur, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi pemasaran, dan koperasi simpan pinjam. Yang kedua, setelah rapat pendirian selesai, maka notaris pembuat akta koperasi atau disingkat dengan NPAK dapat membuat akta pendirian koperasi. Selanjutnya, yang ketiga, setelah dibuatnya akta pendirian koperasi, maka para pendiri atau kuasa pendiri
dapat mengajukan akta pendirian koperasi kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah koperasi mendapat persetujuan nama koperasi dari Sismin BHKOP. Apabila dalam jangka waktu tersebut koperasi tidak mengajukan akta pendirian koperasi, maka persetujuan nama koperasi melalui Sismin BHKOP kadaluarsa. Selanjutnya, dalam mengajukan akta pendirian koperasi tersebut, para pendiri harus menentukan apakah bentuk koperasi berupa koperasi primer atau koperasi sekunder. Karena cara pendirian koperasi primer berbeda dengan koperasi sekunder. Nah, di sini saya juga bahas untuk mendirikan koperasi primer, syaratnya adalah para pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis atau secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan yang pertama itu 2 rangkap akta pendirian koperasi, 1 diantaranya bermaterai cukup. Yang kedua, berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada. Yang ketiga, surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok. Yang keempat, rencana awal kegiatan usaha koperasi. Nah, sementara untuk koperasi sekunder, hal yang harus dilakukan atau hal yang harus kita lakukan untuk mendirikan koperasi sama seperti koperasi primer. Namun, terdapat tambahan dokumen berupa apa itu? Yang pertama itu hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder. Yang kedua itu keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer atau sekunder calon anggota koperasi sekunder. Yang ketiga, koperasi primer atau sekunder calon anggota melampirkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP aktif. Ya. Khusus untuk koperasi simpan pinjaman juga terdapat dokumen tambahan yang dapat dilihat pada pasal 10 ayat 5 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Setelah pendiri atau kuasa pendiri mengajukan akta pendirian koperasi kepada Menteri, maka Menteri dapat melakukan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi lainnya. Apabila diterima, Menteri akan menerbitkan surat keputusan atau SK. Namun apabila ditolak, Menteri akan menerbitkan keputusan penolakan. Dalam hal ini, yang berhak menerbitkan SK dan keputusan terkait penolakan adalah Menteri Koperasi dan UKM. Secara simpel, perbedaan di antara koperasi primer dan koperasi sekunder adalah kalau koperasi primer beranggota individu yang terdiri dari maksimal 20 orang. Kalau koperasi sekunder, pengelompokan koperasi maksimal terdiri dari 3 usaha koperasi. Nah, itu dari syarat pendirian koperasi. Oke, selanjutnya aspek kebijakan pengembangan usaha. Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang A. Produksi dan pengolahan, B. Pemasaran, C. Sumber daya manusia, dan D. Desain dan teknologi. Memfasilitasi maksudnya di sini mencukupi atau melengkapi, gitu ya. Jadi yang pertama saya bahas A. Produksi dan pengolahan. Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara A. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha. Bagian B. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana
produksi dan pengolahan bahan baku dan kemasan bagi produk usaha. Sarana maksudnya di sini suatu barang, dan prasarana maksudnya di sini tarif. Jadi kita harus mengimbangkan supaya balance antara keduanya itu, ya. Jadi kalau produksi maksudnya itu hasil. Kalau pengolahan maksudnya itu teknik pembuatannya. Maksudnya di sini kita harus melakukan teknik pembuatan dengan baik dan benar sehingga produksi atau hasil yang kita terima itu memuaskan. Tuh. Kalau bahan baku itu bahan mentah atau bahan dasar suatu produk. Contohnya itu kain. Bahan dasarnya itu kan kapas, gitu ya. Yang ketiga, bagian C, mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan. Maksudnya, suatu usaha pasti ada suatu penerapan dalam kegiatan pengolahan produk, dan di sini kita diminta untuk melakukan penerapan tersebut, ya. D, meningkatkan kemampuan rancang membangun dan berdayasaan bagi usaha menengah. Oke, bagian B, pemasaran. Pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara A. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran. Penelitian itu atau pengkajian itu maksudnya itu meneliti dan memahami. Bagian B, menyebarluaskan informasi, mencari informasi tentang pasar gitu. Bagian C, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, melakukan teknik pemasaran, ya. Bagian D, menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar. Bagian E, memberikan dukungan promosi produk jaringan pemasaran. Bagian F, menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran. Oke, gitu. Selanjutnya itu bagian C, sumber daya manusia. Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan cara A. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. Membudayakan di sini maksudnya itu menanamkan jiwa kewirausahaan gitu. Bagian B, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. Teknik atau aturan kewirausahaan itu maksudnya, ya. Dan bagian C, membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan dan penciptaan wirausaha baru. Bagian D itu desain dan teknologi. Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan cara sebelumnya arti desain itu bisa juga disamakan dengan merancang, ya, merancang. Jadi pengembangannya itu dilakukan dengan cara A. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu. Bagian B, meningkatkan kerjasama dan alih teknologi. Bagian C, meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru. Bagian D, memberikan insentif kepada usaha. Insentif itu artinya bonus, memberikan bonus gitu ya. Bagian E, mendorong usaha untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual itu. Oke, itu aja dulu pembahasan dari saya tentang koperasi. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kritik atau saran yang Bapak sampaikan atau yang teman-teman sampaikan, boleh sampaikan kepada saya melalui chat pribadi, atau memang saya di PPT itu tidak terlalu banyak membuat penjelasan, karena saya lebih banyak
menganalisa daripada menulis ya. Jadi kalau kurang paham nanti boleh saya di chat ya. Supaya kita bertemu kembali, tetap jaga kesehatannya, stay at home, cuci tangan yang rajin, minum air hangat, perbanyak vitamin C. Jangan ngobrol-ngobrol sama teman atau berkumpul-kumpul ya teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan, terlebih Bapak juga jaga kesehatannya. Dan juga apabila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali teman-teman. Miss you.